Jurnal umum adalah catatan awal akuntansi yang mencatat transaksi-transaksi yang terjadi secara berurutan sebelum dipindahkan ke buku besar. Transaksinya misalnya tanggal 1 November membayar sewa sebesar 1.500.000. Jadi transaksi yang dicatat ke dalam jurnal umum yaitu beban sewa pada kas sebesar 1.500.000. Transaksi selanjutnya yaitu tanggal 4 November membeli peralatan berupa mesin bordir sebesar 60 juta. Transaksi yang dicatat ke dalam jurnal umum adalah peralatan pada kas, yaitu sebesar 60 juta. Selanjutnya, tanggal 6 November membeli peralatan berupa mesin jahit sebesar 2 juta. Jurnal umum yang dicatat yaitu peralatan pada kas sebesar 2 juta. Selanjutnya, tanggal 8 November yaitu membayar pembuatan jasa spanduk sebesar Rp50.000. Transaksi yang dicatat di jurnal umum yaitu beban iklan pada kas sebesar Rp50.000. Tanggal 10 November membeli perlengkapan sebesar Rp75.000. Yang dicatat di jurnal umum yaitu perlengkapan pada kas sebesar Rp75.000. Tanggal 11 November menerima pendapatan karena telah menyelesaikan jasa bordir yaitu sebesar 5 juta. Transaksi yang dicatat di jurnal umum yaitu kas pada pendapatan jasa sebesar 5 juta. Selanjutnya, tanggal 15 November membayar gaji karyawan sebesar 1.757.600. Transaksi yang dicatat di jurnal umum yaitu beban gaji pada kas sebesar 1.757.600. Tanggal 17 November menerima pendapatan jasa atas jasa bordir sebesar 40 juta. Transaksi yang dicatat ke dalam jurnal umum yaitu kas pada pendapatan jasa sebesar 40 juta. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang buku besar. Buku besar adalah catatan utama yang merangkum dan mengelompokkan semua transaksi keuangan perusahaan berdasarkan akun kas, piutang, utang, pendapatan, dan beban. Setelah dicatat dalam jurnal, berfungsi sebagai sumber data terperinci untuk menyusun laporan keuangan yaitu neraca dan laba rugi dan memberikan gambaran yang jelas tentang posisi keuangan bisnis. Untuk membuat buku besar, jurnal umum terlebih dahulu harus dibuat karena untuk menentukan akun-akun apa saja yang diposting ke dalam buku besar membutuhkan jurnal umum. Contoh buku besar yang pertama yaitu akun kas. Untuk membuatnya kita lihat dulu di jurnal umum. Ada di mana aja akun kas ini? Yang pertama ada di setoran awal tanggal 1 yaitu 100 juta. Karena kasnya ada di debit, jadi kita letakkan jumlahnya di debit. Jadi setoran awal 100 juta di debit. Selanjutnya tanggal 1 juga membayar sewa sebesar 1.500.000. Karena posisi kasnya ada di kredit, maka jumlahnya juga kita buat di kredit. Selanjutnya ada akun piutang usaha. Kita lihat dulu di jurnal umum di mana akun piutang usaha ini. Piutang usaha ada di tanggal 21 yaitu di debit 60 juta. Jadi kita buat di akun piutang usaha ini tanggal 21 keterangannya piutang usaha berada di posisi debit. Selanjutnya yaitu akun perlengkapan. Kita lihat di jurnal umum di mana saja akun perlengkapan ini berada. Yaitu ada di tanggal 10 perlengkapan sebesar 75 juta. Posisinya perlengkapan ini ada di debit, jadi kita buat di debit. Selanjutnya ada tanggal 25. Dibeli perlengkapan di debit juga sebesar 2.950. Selanjutnya yaitu akun peralatan. Kita lihat juga di mana di jurnal umum itu ada akun membeli peralatan. Yaitu ada di tanggal 4 membeli peralatan berupa mesin bordir. Keterangannya ada di debit karena jumlah peralatannya bertambah, yaitu sebesar 60 juta. Selanjutnya ada di tanggal 6 membeli mesin jahit sebesar 2 juta rupiah. Selanjutnya di tanggal 15 ada dibeli peralatan sebesar 300.000 yaitu di debit. Selanjutnya ada akun utang bank. Kita lihat dulu di mana akun bank ini berada di jurnal umum. Selanjutnya kita posting ke buku besar yaitu ada tanggal 1 sebesar 90 juta yaitu di kredit dan tanggal 29 sebesar 1.700.000 di debit. Selanjutnya ada utang usaha. Utang usaha kita posting ke dalam buku besar yaitu ada di tanggal 10 membeli perlengkapan sebesar 75.000
di posisi kredit. Selanjutnya akun pendapatan. Kita lihat di jurnal umum di mana saja ada akun pendapatan, yaitu di tanggal 11 keterangannya kita masukkan di kredit karena setiap pendapatan itu di kredit. Selanjutnya ada tanggal 17 juga menerima pendapatan sebesar 40 juta di posisi kredit. Selanjutnya tanggal 21 menerima pendapatan sebesar 60 juta juga di kredit. Selanjutnya ada akun modal, yaitu kita lihat di mana di jurnal umumnya ada akun modal ini. Akun modal ini ada di tanggal 1, yaitu setoran modal awal sebesar 10 juta rupiah di kredit. Selanjutnya akun beban gaji, di mana kita lihat di jurnal umum ada akun beban gaji tanggal 15, yaitu membayar gaji sebesar 1.757.600 di posisi debit. Selanjutnya beban sewa, yaitu tanggal 1 membayar sewa sebesar 1.500.000 posisi di debit. Selanjutnya ada akun beban listrik, telepon, dan servis, yaitu di tanggal 28 membayar beban listrik, telepon, dan servis sebesar 3.600.000 posisi di debit. Selanjutnya ada beban iklan, yaitu tanggal 8 membayar iklan sebesar 50.000 posisi di debit. Dan yang terakhir ada akun Five, yaitu tanggal 29 melakukan penarikan sebesar 3.900.000 di posisi debit. Baik, di sini saya akan menjelaskan neraca saldo yang telah kami buat, yaitu dengan menjelaskan artinya terlebih dahulu. Neraca saldo adalah daftar yang berisi saldo seluruh akun buku besar pada suatu waktu tertentu. Neraca saldo awal dibuat untuk memastikan bahwa total debit sama dengan total kredit. Neraca saldo ini menunjukkan posisi keuangan awal perusahaan jasa itu dimulai. Kas tersedia 100 juta di debit, utang bank 90 juta di kredit, dan modal pemilik usaha itu 10 juta di kredit. Total debit dan kredit itu seimbang di 100 juta, yang menandakan persamaan akuntansi itu terpenuhi. Akun lain seperti piutang, perlengkapan, peralatan, utang usaha, pendapatan jasa, beban gaji, beban sewa, beban iklan, dan prive itu memiliki saldo 0. Berikut saya akan menjelaskan secara ringkas, yaitu neraca saldo belum disesuaikan, yaitu dengan usaha bordir Perdana Selempang per November 2025. Neraca saldo ini menunjukkan saldo akun sebelum penyesuaian. Aset utama yang meliputi kas 64.722.400, piutang 60.000, perlengkapan 3.045.000, dan peralatan 64.800.000. Kewajiban terdiri dari utang bank 88.300.000 dan utang usaha 75.000, modal pemilik usaha tercatat 10 juta, pendapatan jasa 45.060.000, beban-beban seperti gaji, sewa, listrik, dan iklan juga dicatat, serta prive itu 3.900.000, dan total debit dan kredit itu seimbang di 143.435.000. Baik, di sini saya akan menjelaskan ayat jurnal penyesuaiannya, yaitu ada beban gaji. Dalam mencatat gaji yang belum dibayar sebesar 1.622.400, menambah beban gaji dan utang gaji. Nah, yang kedua ada beban perlengkapan. Dengan mencatat perlengkapan yang terpakai sebesar 1.645.000, menambah beban perlengkapan dan mengurangi nilai perlengkapan. Nah, yang ketiga itu ada beban penyusutan peralatan. Dengan mencatat penyusutan peralatan sebesar 30 juta, menambah beban penyusutan dan akumulasi penyusutan. Dengan total debit dan kredit seimbang di 33.267.400. Langsung saja kita mulai pengisian garis kerja, di mana kita harus mengetahui apa saja bagian-bagian penting dalam garis kerja. Yang pertama nama akun, kemudian neraca saldo belum disesuaikan, kemudian jurnal penyesuaian, kemudian neraca saldo disesuaikan, kemudian laporan laba rugi, kemudian laporan posisi keuangan baik di sisi debit maupun kredit. Semuanya baik di sisi debit maupun di kredit. Nah, yang pertama ialah input dulu neraca saldo belum disesuaikan, yang berasal dari data sebelumnya, dari data bordir Perdana Selempang yang telah kami melakukan riset di lapangan dengan total baik di sisi debit dan kredit sebesar 43.435.000. Setelah dimasukkan angka-angka dan nominal-nominal di dalamnya, yang pertama yaitu di kas sebesar 64.722.400 rupiah, kemudian ada piutang usaha sebesar 60.000, kemudian ada perlengkapan sebesar 3.045.000 rupiah, kemudian ada peralatan sebesar 64.800.000, kemudian ada utang bank sebesar 88.300.000 di bagian kredit, kemudian ada utang usaha sebesar 75.000 di bagian kredit, kemudian ada pendapatan jasa sebesar 45.060.000 di bagian kredit, kemudian ada modal sebesar 10 juta di bagian kredit, kemudian ada beban gaji sebesar 1.757.600 rupiah, kemudian ada beban sewa sebesar 1.500, kemudian ada beban listrik, telepon dan servis sebesar 3.600.000 rupiah, kemudian ada beban iklan spanduk sebesar 50.000 rupiah, kemudian ada price sebesar 3.900.000 rupiah, dan total dari sisi debit dan kredit sebesar 1.143 juta
Rp143.435.000 baik di sisi debit maupun kredit. Kemudian masuk ke jurnal penyesuaian, berasal dari hasil dari jurnal penyesuaian kami, ada beberapa akun tambahan, yaitu utang gaji, kemudian beban perlengkapan, beban gaji, beban penyusunan peralatan, dan akumulasi penyusunan peralatan. Nah, di mana beban gaji pada utang gaji sebesar Rp1.622.400, kemudian ada beban perlengkapan pada perlengkapan sebesar Rp1.645.000, kemudian beban penyusunan peralatan sebesar Rp30 juta pada akumulasi penyusunan peralatan. Maka yang pertama ialah masukkan akun beban gaji. Nah, beban gaji di bagian debit sebesar Rp1.622.400. Dikarenakan sebelumnya sudah ada akun beban gaji, maka bisa langsung ditambahkan karena di sisi debit. Kemudian di utang gaji karena sebagai akun tambahan, maka bisa langsung ditulis di bawah sebagai akun tambahan untuk penyesuaian bagian sisi kredit. Kemudian untuk beban perlengkapan, dikarenakan dia debit sebesar Rp1.645.000 sebagai akun tambahan, maka bisa langsung tulis di bawah bagian sisi debit sebesar Rp1.645.000. Kemudian pada perlengkapan, dikarenakan perlengkapan sudah ada akunnya di atas, maka mengurangi perlengkapan di bagian sisi kredit. Perlengkapan yang di bagian jurnal penyesuaian itu sebesar Rp1.645.000 di bagian sisi kredit. Kemudian untuk akun beban penyusunan pada peralatan, penyusunan peralatan pada akumulasi penyusunan peralatan sebesar 30 juta sebagai akun tambahan, baik akun beban dan akun kontra. Dikenakan sebagai akun tambahan dikarenakan tidak ada di nama-nama akun sebelumnya di nilai saldo disesuaikan, maka bisa tulis di bawah sesuaikan dengan sisi normalnya di debit dan di kredit sebesar 30 juta. Maka hasil dari debit dan kredit, debit dan kredit baik di antara keduanya masuk angka sebesar Rp33.267.400. Masukkan neraca saldo disesuaikan, di mana neraca saldo disesuaikan adalah hasil dari kalkulasi dari neraca saldo disesuaikan dan jurnal penyesuaian. Maka jika tidak ada akun-akun di sebelah sini yang tidak ada penyesuaian dalam penyesuaian, maka bisa langsung dipindahkan nominalnya dan kredit nilai ringan di dalamnya pada kas yang sebelumnya Rp64.722.400, kan tidak ada penyesuaian di dalamnya, bisa langsung dipindahkan ke bagian debit di neraca saldo disesuaikan. Begitu juga dengan piutang usaha, karena tidak ada penyesuaian bisa langsung dipindahkan sebesar Rp60.000. Kemudian ada perlengkapan, dikarenakan ada penyesuaian sebesar Rp1.645.000, dikarenakan Rp3.045.000 adalah di akun debit, namun di bagian penyesuaian bersisi kredit, maka bisa langsung dikurangkan antara Rp3.045.000 dikurang Rp1.645.000 akan menghasilkan Rp1.400.000 di sisi debit, dikarenakan saldo normal dari perlengkapan ialah debit. Dan peralatan sebesar Rp64.800 dikarenakan tidak ada penyesuaian bisa langsung dipindahkan ke sisi debit dengan nilai yang sama. Kemudian utang bank sebesar Rp80.300 bisa langsung dipindahkan karena tidak ada penyesuaian. Kemudian pada utang usaha Rp75.000 karena tidak ada penyesuaian bisa langsung dipindahkan. Kemudian pendapatan jasa Rp45.060.000 karena tidak ada penyesuaian di dalamnya bisa langsung dipindahkan sebesar Rp45.060.000 di neraca saldo disesuaikan di bagian kredit. Dan untuk modal tetap di bagian sisi kredit, namun karena tidak ada penyesuaian di dalamnya bisa langsung dipindahkan ke neraca saldo disesuaikan sebesar 10 juta di bagian kredit. Dan untuk bagian beban gaji, dikarenakan ada penyesuaian di dalamnya tadi, maka kedua sisi yang sama-sama di bagian debit dan debit bisa langsung dijumlahkan, yang di awal Rp1.757.600 ditambah hasil penyesuaian sebesar Rp1.622.400 akan menghasilkan angka sebesar Rp3.390.000 di neraca saldo disesuaikan di sisi debit. Kemudian ada beban sewa sebesar Rp1.500, karena nilai penyesuaian bisa langsung dipindahkan ke neraca saldo disesuaikan sebesar Rp1.500. Kemudian beban listrik servis telepon yang awal Rp3.600.000 di bagian debit, karena tidak ada penyesuaian di dalamnya bisa langsung dipindahkan ke neraca saldo disesuaikan sebesar Rp3.600. Kemudian ada beban iklan pandu sebesar Rp50.000 di bagian debit, karena tidak ada penyesuaian di dalamnya bisa langsung dipindahkan ke sisi debit juga di neraca saldo disesuaikan. Kemudian ada akun price sebesar Rp3.900.000, dikarenakan tidak ada penyesuaian di dalamnya maka bisa langsung dipindahkan menjadi Rp3.900.000 di bagian sisi debit di neraca saldo disesuaikan. Nah, untuk akun tambahan seperti utang gaji, dikarenakan itu sudah tidak ada lagi muatan di dalam neraca saldo disesuaikan, maka bisa langsung dipindahkan saja. Di mana utang gaji sebesar Rp1.622.000 di bagian kredit, maka bisa langsung dipindahkan ke neraca saldo disesuaikan sebesar Rp1.622.400. Kemudian ada akun tambahan yaitu beban perlengkapan sebesar Rp1.645.000, dikarenakan tidak ada lagi perubahan maka bisa langsung dipindahkan ke dari saldo disesuaikan di bagian debit, dikarenakan saldo normal dari beban perlengkapan ialah debit. Begitu juga dengan beban penyusutan sebesar 30 juta rupiah di bagian debit, dikarenakan tidak lagi penyesuaian dan perubahan maka bisa langsung dipindahkan. Begitu juga dengan akumulasi penyusutan peralatan sebesar 30 juta rupiah di bagian kredit, karena sisi normal dari akumulasi ialah akun kontra dari penyusunan peralatan,
maka bisa langsung ditulis di bagian kredit di neraca saldo disesuaikan. Maka hasil dari total antara debit dan kredit di neraca saldo disesuaikan menghasilkan angka 175.057.400 rupiah dan 175.057.400 rupiah di bagian kredit. Maka hasil keluarnya sama-sama balance ataupun sama, baik di sisi debit ataupun kredit. Kemudian untuk laporan laba rugi, khusus untuk laporan laba rugi hanya akun-akun nominal saja yang dimasukkan di dalamnya. Adapun akun-akun nominal itu rinciannya yaitu semua beban-beban dan pendapatan. Di mana adapun di awal kita bisa menemukan bahwasanya pendapatan jasa adalah akun nominal pertama yang ditemukan di dalam keras kerja ini. Maka bisa langsung dipindahkan di bagian sisi kredit berdasarkan dari neraca saldo disesuaikan ya sebesar 45.060.000 di neraca saldo disesuaikan, maka dipindahkan ke laporan laba rugi di bagian sisi kredit sebesar 45.060.000 rupiah. Kemudian semua akun beban yaitu beban gaji dengan hasil akhir di neraca saldo disesuaikan sebesar 3.380.000 rupiah dipindahkan ke laporan laba rugi di bagian sisi debit dengan menyesuaikan akun yang ada di awal sebelumnya. Begitu juga dengan beban sewa di neraca saldo yang sudah disesuaikan sebesar 1.500.000 bagian debit, maka akan berpindah di laporan laba rugi di bagian debit sebesar 1.500.000. Kemudian beban listrik, servis dan telepon yang awalnya 3.600.000 di bagian sisi debit di neraca saldo disesuaikan, maka bisa langsung dipindahkan ke laporan laba rugi bagian sisi debit sebesar 3.600.000. Kemudian untuk beban iklan spanduk sebesar 50.000 rupiah dipindahkan dari neraca saldo disesuaikan di sisi debit dipindahkan menjadi laporan laba rugi di bagian debit sebesar 50.000 rupiah. Nah, untuk selanjutnya ialah akun beban perlengkapan. Dikarenakan beban perlengkapan ialah akun nomina. Beban perlengkapan berpindah yang awalan neraca saldo disesuaikan di bagian sisi debit sebesar 1.645.000 rupiah berpindah menjadi laporan laba rugi di laporan laba rugi bagian debit sebesar 1.645.000 rupiah. Adapun akun terakhir adalah beban pensiunan peralatan berdasarkan hasil kalkulasi kami di usaha bordil Perdana Selempang itu sebesar 30 juta rupiah yang awal dasar datanya berasal dari neraca saldo disesuaikan. Nah, setelah sisi total pendapatan ataupun akun-akun pendapatan dan akun-akun beban ditotalkan, di mana akun beban bersisi normal di debit dan akun-akun pendapatan bersisi normal di kredit, maka hasil dari kalkulasi tidak akan sama, di mana sisi kalkulasi di akun beban sebesar 40.175.000 rupiah untuk keseluruhan beban ditambah hasil dari pendapatan akun pendapatan yang hanya 45.060.000 rupiah berpindah totalnya ke bawah. Nah, untuk mencari selisih kita bisa mengurangkan kredit dikurang debit karena pendapatan mengurangi beban. Maksud saya beban mengurangi pendapatan. Maka ketika kredit pendapatan dikurangi seluruh beban, maka akan menghasilkan laba bersih di dalamnya, yaitu laba neto sebesar 4.885.000 rupiah. Maka pentotalan dari total dari beban ditambah dengan laba bersih akan menghasilkan hasil dari selisih, maka akan menghasilkan angka yang sama pada hasil total akhir, yaitu sebesar 45.060.000 sesuai dengan hasil pendapatan sebesar 45.060.000 rupiah. Kemudian di laporan posisi keuangan atau laporan neraca keuangan dimasukkan akun-akun real atau nilai real di dalamnya. Adapun nilai real yang pertama akunnya ialah akun kas di neraca saldo disesuaikan 64.722.400 rupiah bisa langsung dipindahkan ke neraca saldo laporan posisi keuangan di bagian debit sebesar 64.722.400 rupiah. Begitu juga dengan piutang usaha, akun piutang usaha yang awal neraca saldo disesuaikan sebesar 60.000 maka bisa langsung dipindahkan ke laporan posisi keuangan sebesar 60.000. Kemudian pada akun perlengkapan sebesar 1.400.000 di bagian neraca saldo disesuaikan bisa langsung dipindahkan ke laporan posisi keuangan sebesar 1.400.000. Kemudian untuk akun peralatan di neraca saldo disesuaikan sebesar 64.800.000 bisa langsung dipindahkan ke laporan posisi keuangan sebesar 64.800.000 rupiah. Kemudian ada akun utang bank sebesar 88.300.000 rupiah, maka bisa langsung dipindahkan ke laporan posisi keuangan di bagian kredit sebesar 88.300.000 rupiah. Kemudian ada utang usaha sebesar 75.000 di bagian neraca saldo disesuaikan di kredit, maka bisa langsung dipindahkan ke laporan posisi keuangan di bagian kredit sebesar 75.000 rupiah. Kemudian ada akun modal sebesar 10 juta di neraca saldo disesuaikan sebesar 10 juta, maka bisa langsung dipindahkan ke laporan posisi keuangan sebesar 10 juta rupiah. Kemudian ada akun price, di mana akun price sebesar
3.900.000 di neraca saldo disesuaikan sisi debit, maka bisa langsung dipindahkan ke laporan posisi keuangan sebesar 3.900.000 di sisi debit. Kemudian ada akun terakhir yaitu utang gaji, utang atau akun tambahan dari penyesuaian. Dengan sisi kredit di bagian neraca saldo disesuaikan sebesar Rp1.622.400, maka bisa langsung dipindahkan ke laporan posisi keuangan sebesar Rp1.622.400. Maka hasil dari pentotalan dari sisi debit dan sisi kredit tidak akan sama, di mana sisi debit sebesar Rp134.882.400 dan di sisi kredit sebesar Rp129.997.400. Maka untuk mencari selisih adalah kebalikan dari perhitungan dari laporan laba rugi. Maka dari sisi debit dikurang sisi kredit. Melihat dari sisi kredit yang kecil, maka kita akan mencari selisih dari kedua nominal ini. Maka Rp134.882.400 dikurangi Rp129.997.400 akan menghasilkan angka Rp4.885.000. Maka hasil dari keduanya sama. Maka inti dari kerja ialah melihat laba bersih dari laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Maka tujuan dari kerja sudah tercapai dikarenakan hasil dari sisi laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan memiliki laba bersih yang sama. Dengan laporan laba rugi di sisi debit sebesar Rp4.885.000 dan laporan posisi keuangan di sisi kredit sebesar Rp4.885.000. Maka hasilnya sama, maka dikatakan sudah selesailah untuk kertas kerja. Dengan pentotalan Rp129.997.400 ditotalkan Rp4.885.000, maka akan menghasilkan Rp134.882.400. Hasilnya sama dengan sisi debit. Kali ini saya akan membahas laporan posisi keuangan dan juga laporan laba rugi. Nah, sebelumnya sudah kita ketahui laporan posisi keuangan itu terdiri dari 3. Yang pertama ada aset, liabilitas atau kewajiban, dan juga ekuitas pemilik. Nah, pada aset itu ada terbagi 2 teman-teman. Yang pertama ada aset lancar dan aset tetap. Pada aset lancar ini perusahaan menggunakannya dalam jangka waktu pendek. Sedangkan aset tetap perusahaan menggunakannya dalam jangka waktu panjang. Nah, aset lancar itu teman-teman terdiri dari 3. Yang pertama itu ada kas, piutang usaha, dan juga perlengkapan. Nah, sebelumnya teman-teman kita dapat mengetahui berapa jumlah kas, piutang usaha, atau perlengkapan ini. Kita dapat melihatnya dari kertas kerja. Nah, seperti yang kita lihat, pada kabel nama akun itu ada kas. Nah, dia berjumlah 64.722.400 yang terletak di debit. Nah, sama juga seperti yang lainnya teman-teman, seperti piutang usaha dan perlengkapan. Nah, kita totalkan ketiga aset tersebut dengan hasil 66.182.400. Nah, yang kedua, kita masuk ke aset tetap. Nah, aset tetap ini terdiri dari peralatan dan akumulasi penyusutan peralatan, teman-teman. Nah, peralatan juga kita dapat melihat harganya dari kertas kerja yang berjumlah 64.800. Kita kurangkan dengan akumulasi penyusutan peralatan. Nah, pada aset tetap ini teman-teman kita mengurangkannya dengan akumulasi penyusutan. Sedangkan aset lancar tadi kita menjumlahkan semuanya. Nah, setelah kita kurangkan peralatan dengan akumulasi penyusutan, dapatlah hasil 34.800. Nah, total asetnya kita jumlahkan dari aset lancar dan aset tetap dengan jumlah 100.982.400. Nah, yang kedua kita masuk ke liabilitas. Nah, liabilitas ini teman-teman adalah kewajiban pada perusahaan tersebut. Ada terdiri dari utang. Yang pertama itu ada utang bank, utang usaha, atau utang gaji. Nah, ketiga utang tersebut kita totalkan teman-teman, sama seperti aset tadi. Kita mendapatkan hasil ini dari kertas kerja. Nah, kita jumlahkan seluruh utang ini dan dapatlah 89.997.400. Nah, kita masuk ke ekuitas pemilik. Nah, ekuitas pemilik ini teman-teman terdiri dari modal awal, modal akhir. Nah, modal awal Buk Yasmin itu pada 29 November 2025 yaitu 10.985.000. Nah, bagaimana kita dapat mengetahui modal akhir dari Buk Yasmin itu? Nah, kita dapat menghitung dengan menjumlahkan liabilitas yang kita jumlahkan tadi dengan modal awal Buk Yasmin itu. Nah, kita jumlahkan dapatlah hasil akhirnya 100.982.400. Nah, kita masuk ke laporan laba rugi. Nah, pada laporan laba rugi ini kita membahas 2 topik, yaitu ada pendapatan dan juga beban usaha.
Nah, pada laporan laba rugi ini, seperti kita ketahui, pendapatan itu terletak di sebelah kredit. Nah, karena pendapatan pada perusahaan Buki Yasmin tersebut, yaitu perusahaan bordir Perdana Selempang, itu hanya memiliki satu pendapatan. Itu sudah ditotalkan dari seluruh pendapatan dengan jumlah 45.060. Nah, kita masukkan ke sebelah kredit. Berhubung pendapatannya hanya satu, jadi langsung kita buat aja total pendapatannya, yaitu 45.060. Nah, kita masuk ke beban usaha. Nah, di saat ini teman-teman, kita akan memasukkan seluruh beban yang ada di perusahaan tersebut, seperti beban gaji, beban sewa, beban listrik, dan lain-lain. Nah, kita totalkan seluruh beban yang ada pada perusahaan tersebut, yaitu dengan jumlah 40.175.000. Zona penutup perusahaan bordir Perdana Selempang November 2025, tujuan utamanya itu untuk menutup semua akun sementara, misalnya itu ada pendapatan, beban, prive, dan memindahkan hasil laba atau rugi ke akun modal pemilik usaha. Semua pendapatan itu 45,6 juta dipindahkan ke akun ikhtisar laba rugi di kredit. Semua beban juga 40,175 juta dipindahkan ke akun ikhtisar laba rugi dipindahkan ke DB. Nah, semua juga hasil laba bersih 4,885 juta dipindahkan ke modal Bu Yasmin, atau bisa juga disebut untuk menambah modal. Nah, pengeluaran pribadi pemilik usaha itu atau prive itu ada 3,9 juta dipindahkan dari modal Bu Yasmin, atau bisa juga disebut mengurangi modal. Nah, hasil akhirnya itu semua akun sementara memiliki saldo nol, dan perubahan modal pemilik usaha itu tercatat dengan benar, yaitu total debit sama dengan total kredit.